Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan atau membawakan sedikit materi tentang etika administrasi pada pertemuan kelima atau tugas kelima dengan dosen pengampu Bapak Kamarudin Selang, SSOS MAP. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, nama saya Alma Afrilia, NIM 0910580419113, kelas B semester 7, dari Prodi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Adapun pokok pembahasan yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu terdiri dari 4. Yang pertama, pengertian negara. Kedua, syarat negara. Ketiga, bentuk-bentuk negara. Dan keempat, yaitu pengertian administrasi negara atau publik. Pertama, pengertian negara. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata negara dapat diartikan ke dalam dua hal. Yang pertama, negara adalah sebuah organisasi yang berapa pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi secara sah, serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Yang kedua, sebuah negara dapat disimpulkan sebagai kelompok sosial yang mendiami sebuah wilayah maupun daerah tertentu yang berada di bawah lembaga politik maupun pemerintah yang efektif, memiliki kesatuan politik, berdaulat, yang memiliki tujuan nasional yang ingin dicapai oleh suatu wilayah tersebut. Kedua, syarat berdirinya suatu negara. Untuk mendapatkan pengakuan de jure, negara tersebut harus berperan aktif menunjukkan ia mampu memenuhi hak dan kewajiban yang ada. Setelah itu barulah negara lain mengakuinya sebagai negara yang beradab. Indonesia sendiri diakui oleh Mesir pada tahun 1947, Belanda pada tahun 1949, PBB pada tahun 1950, Inggris pada tahun 1947 sama dengan Mesir, Amerika Serikat pada tahun 1947 juga, dan Rusia pada tahun 1948. Berikut ini unsur atau syarat berdirinya suatu negara. 1. Adanya penduduk di suatu wilayah tersebut. Kedua, adanya wilayah yang ditinggali. Ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat atau berkuasa. Dan yang keempat, yaitu mampu menjalin hubungan internasional. Ketiga, bentuk-bentuk negara. Bentuk-bentuk negara terbagi dari 3, yaitu yang pertama, bentuk negara pada zaman Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno, dahulu hanya dikenal adanya 3 bentuk pokok dari negara sendiri. Adapun 3 bentuk pokok daripada negara pada masa Yunani kuno tersebut ialah monarki, oligarki, dan demokrasi. Bentuk kedua yaitu bentuk negara pada zaman pertengahan, bentuk negara republik, dan bentuk negara kerajaan. Menurut Dubuit, membedakan negara republik dengan kerajaan berdasarkan cara pengangkatan kepala negaranya. Jika kepala negara ditunjuk secara keturunan, maka disebut monarki. Jika kepala negaranya dipilih, disebut dengan republik. Menurut Machiavelli, negara kerajaan pembentukan menurut kemauan seseorang atau orang tertentu, sedangkan negara berbentuk republik kemauan negara berdasarkan hukum dan keinginan banyak orang. Dan yang terakhir yaitu bentuk negara pada masa modern sekarang, yang terdiri dari 2, yaitu negara kesatuan, meliputi negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Dan yang kedua yaitu negara serikat atau federasi. Keempat yaitu pengertian administrasi negara atau publik. Administrasi publik dalam bahasa Inggris disebut dengan public administration atau administrasi negara. Adalah suatu bahasan ilmu sosial yang mempelajari 3 elemen penting kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang berkaitan dengan publik yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara, dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara. Secara sederhana, administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik,
Kajian ini termasuk mengenai birokrasi, penyusunan pengimplementasian dan pengevaluasian kebijakan publik, administrasi pembangunan, kepemerintahan daerah atau good governance. Bahkan perkembangan saat ini telah melingkupi kepublikan atau publicness, atau yang biasa dikenal dengan nilai publik atau public value. Itulah tadi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.